Kawruh bejo. Mungkin setelah malam ini bisa diingat-ingat semua kajian yang lalu. Nanti akan terasa bahwa baik filosof barat maupun filosof timur, termasuk filosof Indonesia bahkan Jawa, sebenarnya kebahagiaan itu letaknya di situ dan semacam itu. Mirip-mirip semua. Oke, kita lihat ya. Ada apa? Ini keywordnya. Kalau masuk ke Surya Mentara, sebenarnya cuma ini aja selesai. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ya, ini nanti yang jadi iklannya Salonpas itu kan. Opo-opo pas, pingin opo pas, pingin itu pas. Jadi sebenarnya ini seolah-olah sederhana dan gampang. Cuma problemnya adalah banyak orang yang tidak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Sak mestine yang seharusnya untukmu itu semacam apa? Sak penake yang enak bagimu itu apa? Itu yang seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti takarannya, bisa blunder, bisa kekurangan, bisa kelebihan. Misalnya seumur-umuran kamu ini, kira-kira seandainya dikasih uang, misalnya tak kasih, silahkan sebut jumlah uang yang kamu butuhkan. Itu kamu mesti ya kesusahan. Ya 1 bulan lah berapa butuhmu. Itu kan kamu ya pontang-panting sendiri ngitungnya. Biasanya kalau ada yang mau ngasih gratisan, buat tambah-tambahi. Ya kira-kira 5 juta lah Pak, mesti. Padahal mungkin 500.000 kamu cukup sebulan. Atau jangan-jangan 100.000 cukup. Ya, lo ya strateginya tuh ya. Ya cara paling gampang nyari pacar yang kaya. Ya apa-apa ditraktir kan. Oke, zaman saya dulu di pondok kadang-kadang baru tanggal 10 duitnya tinggal 20.000. Mesti nggak nyampe sampai akhir bulan. Strateginya gampang, karena di pondok tinggal mendekati teman-teman yang masak sendiri. Nah, kalau mendekati yang masak sendiri, seandainya masakannya matang, masa nggak ditawani kan, mesti ditawani. Ya. Nah itu strategi. Nah, coba kamu kalkulasi ya untuk hidupmu. Sak butuhe, sebenarnya kebutuhanmu itu berapa? Sak perlune, apa saja yang kamu anggap penting dalam hidupmu yang harus ada. Jangan kurang, jangan lebih. Secukupnya, apa-apa takarannya harus pas. Sak benere, sesuai yang bener, yang relevan, yang sesuai untuk hidupmu. Sak mestine dan sak penake, yang bikin kamu nyaman itu apa? Ngaji kayak gini, sak butuhe kira-kira 2 jam kayak gini kesuwen apa ndak? Nah, ya kamu enak, aku sing kesuwen. Ya, terus sak perlune, kan gitu, sak perlune aja. Filsafat itu ya kadang jelimet, kadang gampang, ya diambil aja seperlunya. Ya kan, saya ingat dulu waktu kajian yang filsafat Islam itu ada bagian-bagian pikirannya para filosof yang sudah ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu sudah ngapain itu dibahas jelimet itu. Kan terus tak skip. Nggak usah paham itu juga nggak apa-apa. Diambil substansinya aja, nggak usah detail teorinya. Nah itu sak perlu nih. Karena kalau tak jelasin sampai detail masuk ke situ, pemahamanmu yang tadi mau paham nggak jadi paham, jadi kacau semua. Mending itu diloncati dulu. Harus ada strategi gitu, kalau nggak malah kacau. Nah itu sak perlu nih, sak cukupe. Nah sesuai cukupnya itu berapa?
Nggak usah panjang-panjang, kalau pendek cukup. Bikin makalah itu kalau 2 halaman idenya sudah terwakili, ya sudah, nggak usah dipaksa jadi 5. Kalau dipaksa biasanya terus kamu copy paste, ya kan? Dan nggak nambah apa-apa, kadang malah nambah jelek. Saya pernah lihat beberapa waktu ke luar negeri itu, beberapa proposal disertasi aja kadang cuma 3 lembar. 3 lembar, jadi nggak neko-neko pokoknya targetnya, penelitiannya apa, dasarnya apa, mau pakai metodologi dan pendekatan apa, cuma 3 lembar itu. Oh, kalau di sini langsung dikembalikan. Tapi di sana bisa, karena mungkin 3 lembar itu sudah proposal itu sebenarnya kan pingin janjinya penelitianmu maunya kayak gimana sih, kan cuma itu. Kadang-kadang kan kamu ada proposal sampai 50-60 halaman, nah itu ya sudah jadi tulisan, ngapain dibikin? Itu bukan proposal kalau saya, ya itu wis tadi skripsi, sudah jadi tesis itu segitu. Mesti lebih banyak basa-basinya daripada intinya, ya kan? Jadi ya banyak basa-basinya itu orang yang ndak paham, ndak ngerti kamu nulis apa. Orang yang paham teorinya, komentarnya mesti cuma satu, wis tahu. Ya kan, wis tahu itu mana yang baru. Kamu cuma ngutip sana, ngutip sini, bikin tesis apa bikin clipping. Jadi hidup itu sak cukupe, sak benere. Sesuai apa yang kamu yakini benar, ya di situ kamu hidup. Kalau enggak, akan jadi masalah. Dosisnya harus pas, 3 kali sehari, apa 3 hari sekali, kan harus pas. Kalau kebalik ciloko. Sak mestinya dan sak penake, mana yang bikin nyaman. Ini rumus. Jadi hidup itu ya sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. 6 sak, 6 S. Oke, ini rumusnya katanya Surya Mentara. Terus dari situlah nanti Surya Mentara mikir ukuran-ukuran tadi, takaran-takaran tadi. Kalau dalam bahasa ilmiah, gayanya Surya Mentara itu gaya reflektif. Jadi refleksi itu tidak sekedar mikir pakai akal. Refleksi itu kayak kontemplasi. Kalau dalam Islam muhasabah. Muhasabah itu tidak sekedar pakai akal, pakai rasa, pakai intuisi, pakai imajinasi juga main. Dan gayanya Surya Mentaram itu kalau bahasa filsafat namanya rasionalitas yang reflektif. Beda sama Barat. Kadang-kadang beberapa filosof Barat itu ketika ngomong rasionalitas, rasionalitasnya biasanya rasionalitas yang egoistik. Rasionalitas yang hanya akal saja. Dan kalau itu akal saja, biasanya cari menangnya sendiri. Pikiranku lebih benar daripada pikirannya orang lain. Itu biasanya rasionalitas yang egoistik. Hari ini hampir semua pemikir, apalagi yang tampil di TV atau nulis di internet, itu gayanya biasanya rasional, cuma egois. Karena waktu mikir yang terlibat hanya akal. Kalau akal itu kan satu-satunya jalannya biasanya pakai logika. Dan kalau logika itu biasanya hitam putih. Setengah lebih kecil dari satu, satu lebih kecil dari dua. Itu kan logika. Jadi kalau orang hanya pakai akal, hasilnya ya memang aku yang benar, yang lain mesti salah. Karena kalau ada yang ngomong beda dari setengah lebih kecil dari satu, dia pasti salah. Di situ kuncinya. Bukan berarti setengah lebih kecil dari satu itu ada salahnya, cuma itu hanya pakai akal saja. Kalau pakai rasa, kadang lihat konteks, itu bisa jadi setengah nggak lebih kecil daripada satu. Itu kan kayak
ceritanya Konfusius sama muridnya yang dulu pernah tak ceritain waktu sesinya Konfusius itu kan. Jadi suatu ketika ada pedagang yang debat sama muridnya Konfusius. Katanya pedagang itu 3 kali 7 itu 27. Katanya muridnya Konfusius, lu sampean kok bodoh mana, SD kelas berapa, nggak ngerti. 3 kali 7 itu ya 21. Tapi yang enggak 3 kali 7 itu 27, 21, 27. Gue geran lama terus udahlah, ditanyain gurumu aja Konfusius. Dia mesti jawabnya 27. Taruhan ya, kita kalau kamu bener penggal kepalaku. Cuma kalau aku yang bener, kamu tak cambuk 10 kali. Wis, karena dia yakin banget nek bener kan. Akhirnya begitu ketemu Konfusius, ditanya, guru, berapa 3 kali 7? Jawabannya Konfusius, 3 kali 7 ya 27. Iya guys, pusing muridnya, ini guru stres ini. Kemarin bilangnya 21, sekarang bilangnya 27. Terus akhirnya kan seneng itu yang pedagang. Bener toh 27, kamu nggak kayak gurumu sih. Akhirnya sudah, kamu dicambuk 10 kali. Dicambuklah dia 10 kali. Setelah pedagangnya pergi terus tanya, guru, sampai ini gimana? Tuh anak kecil aja bilangnya 21. Katanya gurunya, yo biar aja, mending aku ngomong 27 keliru dan nyawanya selamat, daripada aku ngomong 21 dia salah, kita kehilangan 1 nyawa. Jadi itu rasionalitas yang reflektif. Nggak cuma lihat mana benar mana salah secara akalnya, cuma situasinya. Lah taruhannya nggak imbang, satu tukar kepala, satu cuma cambuk 10 kali. Ya kan? Itu namanya mikir, pakai rasa, pakai imajinasi, harus main. Hidup itu kalau versinya Surya Mentaram, ya rasionalitasnya nggak boleh rasionalitas logis, rasionalitas egois. Kalau hanya itu, hasilnya mesti konflik. Orang merasa benernya sendiri masing-masing. Jadi rasionalitas reflektif, dan kalau memang masih mungkin naik kelas 1 level, rasionalitas akomodatif. Rasionalitas akomodatif itu ya mikir, nyari bener semua fakultas pemikiran, fakultas caramu bisa menangkap pengetahuan, baik intuisi, naluri digunakan. Setelah itu dibuka, tidak kaku, akomodatif. Kalau ada orang punya pandangan berbeda, kalau ada orang punya versi sendiri, ya monggo, kita bisa nerima. Nah, itu namanya rasionalitas akomodatif. Jadi ada rasionalitas egois, kalau bisa naiklah kelas jadi rasionalitas reflektif. Kalau mungkin naiklah 1 step lagi ke rasionalitas yang akomodatif. Jadi nggak sekedar nyari kebenaran, tapi juga bisa menerima apapun kebenaran yang ditemukan orang lain. Nggak sekedar merasa benernya sendiri pakai akal, tapi juga ngejar kebenaran pakai variabel yang lain. Mungkin pakai naluri, pakai intuisi. Pakai naluri itu misalnya, kok tiba-tiba ibumu dari kampung nelpon, aku kok ketok-ketok awakmu terus yo, jangan-jangan sedang sakit. Itu mungkin kamu jawab, alah ibu itu nggak rasional, nggak masuk akal. Kan mesti gitu kan. Yo itu naluriah namanya. Jadi perasaannya seorang ibu. Jadi rasionalitas itu harus perhatikan level-levelnya. Yo rasionalitas yang egoistik tadi kadang-kadang juga untuk hal tertentu yo dipakai. Cuma nggak selalu. Setelah dari egoistik harus naik ke reflektif.
Misalnya tehnya panas. Loh, kalau rasionalitas yang egoistik kan tiba-tiba tak omong, teh panas man. Tapi kalau rasionalitas yang reflektif dipikir sih, ini sudah capek-capek dibikin ini sudah capek-capek masak ya kok gitu apa ya tiba-tiba harus ngomong gitu. Ya kok nanti lah. Nah, itu reflektif. Ya tak omongi tapi nggak sekarang atau ngomongin nyindir-nyindir dikit lah gitu. Nah, itu reflektif. Kalau akomodatif, sudahlah nggak usah ngomong. Tiap orang kan takarannya beda-beda. Mungkin dia mikirnya ngajine 2 jam, kalau dikasih yang dingin nanti sampai akhir jadinya tambah dingin. Itu akomodatif. Kamu bisa nangkep apa yang dia mau. Itu levelnya semacam itu. Oke, jadi Surya Mentaram dia ada di level rasionalitas reflektif ketika dia ngomong tentang kebahagiaan, karena dia masih nyampe ke kebahagiaan individu, meskipun nanti di ujung dia masuk ke rasionalitas yang akomodatif, memahami semua orang yang lain sesuai dia memahami dirinya sendiri. Nanti Surya Mentaram ini merasa tercerahkan, menemukan. Jadi ceritanya satu ketika dia sedang tidur sama istrinya sendiri sama istrinya orang lain. Jadi tiba-tiba terus dia bangun. Ketemu sekarang. Bertahun-tahun sejak umur 18 tahun gelisah nyari manusia. Ternyata ketemu sekarang. Istrinya kan cuma bengong aja, iki wong iki waras apa ndak. Jadi tiba-tiba ngomong sendiri, tidak sendiri, ketemu sekarang. Terus istrinya tanya, "Yo ketemu itu endi?" Terus saiki menungsone. "Ya iki menungsone itu." Ya Surya Mentaram yang tiap hari gelisah, tiap hari sumpek, tiap hari nyari menungso, ya dialah sendiri manusia itu. Jadi itu persis kayak René Descartes yang aku itu ada apa enggak sih? Akhirnya ketemunya kan dirinya sendiri. Ada, ya aku ini. Buktinya ada aku apa? Ya yang mikir aku itu ada apa tidak tadi. Berarti apa? Ada yang mikir. Kalau ada yang mikir berarti kan ada buktinya. Aku ada, yaitu yang mikir tadi, yang sedang meragukan tadi. Nah, mirip itu Surya Mentaram merasa, ya yang gelisah tadi, yang tiap hari nyari jawaban, yang tiap hari sumpek tadi, itulah dia manusia. Cuma tidak kayak Descartes, dia terus loncat ke ranah spiritual bahwa untuk memahami diri, untuk nemu orang, maka orang harus bisa ambil jarak dan lihatlah dirimu sendiri. Jadi kayak keluarkan dirimu dari dirimu, terus tolehlah lihat dirimu sendiri. Di situ kamu akan ngerti siapa dirimu. Di situ kamu akan ketemu pengetahuan sejati, ketemu manusia. Selama ini tidak ketemu manusia karena jadi satu, terlibat. Kamu tidak ngambil jarak. Ilmu itu bisa dipahami kalau ada jarak. Sesuatu itu bisa diketahui kalau ada jaraknya. Termasuk tentang diri. Muhasabah itu kan kamu agak misah dari dirimu, terus mikir, ngapain tadi aku ya? Seharian ini apa yang sudah aku lakukan? Itu kan muhasabah. Itu kan namanya ngambil jarak. Di situ kamu ketemu dirimu. Ya kalau kamu wajahmu nempel di tembok itu, kamu tidak akan ngerti tembok itu warnanya hijau mateng apa hijau muda. Nggak jelas. Kalau sama pacarmu sedang nempel itu nggak jelas, cakep apa jelek sama saja. Oh iya kan, cakep itu kelihatan kalau ada jarak. Ya paling tidak dikit-dikit lah. Kalau nempel itu ndak penting lagi sudah. Cantik apa ndak cantik, wis padha wae. Iya kan, logikanya begitu. Nek contohnya Runo kamu cepet paham ya. Ya, dikasih contoh yang lain-lain kamu suwi nangkepnya. Jadi
Aku ngerti dirimu cakep apa enggak kan ada jarak. Nek aku nempel di situ, enggak, yang nyampur di situ juga enggak bisa ngawasi satu-satu wajah temenmu kayak apa. Dan dia ketemulah kemudian bisa ternyata aku bisa kenal diriku setelah melakukan retrospeksi tadi. Jadi melihat dirinya sendiri. Oke, nanti kayak apa sih prakteknya kita lihat. Nanti teori-teorinya makanya disebut kawruh jiwa. Jadi apa sih kawruh jiwa itu? Meruhi awakipun piyambak. Ini bahasa Jawa ini saya tidak tahu, yang tidak Jawa berapa malam ini. Ya semoga yang hadir TOEFL Jawanya minimal. Nah iyalah kalau TOEFL Jawamu tidak nyampe bingung kamu. Jadi meruhi awakipun piyambak, mengetahui dirinya sendiri. Itu namanya kawruh jiwa. Kalau orang, ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya. Kalau orang bisa memahami dirinya sendiri secara jujur, maka dia akan ngerti orang lain. Dan juga dia akan paham lingkungannya. Dan orang yang ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri, dan ngerti lingkungan sekitarnya, paham, orang yang bisa bahagia. Yang enggak akan bisa. Kayak tadi loh, kamu ngerti takeranmu 6 tadi, kamu baru bisa bahagia. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa. Hidupmu itu butuhnya berapa, cukupnya berapa, sesuainya berapa, nyamannya berapa, kamu harus tahu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa dipenuhi. Jadi kawruh jiwa itu pahami dirimu. Dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain dan lingkunganmu. Dengan kamu ngerti dirimu kan, loh kayak digini ini tidak enak, berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin ya, semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah. Puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal lan kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun bisa merasakan bahagia. Misalnya kamu dapat nilai E. Contohnya, dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu ngerti sebab musababnya, hakikatnya, galaumu mungkin berkurang. Oh iya, Neng, aku dapat E ya wajar saja, wong dosennya ngomong apa aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak garap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Kamu kan nggak jadi galau, ya kan? Oh iya, Ndeng, berarti ya wajar dapat A. Jadi dalam kondisi apapun, kalau pengetahuanmu hadir, kebahagiaan juga bisa hadir. Maka ketahui dirimu, kawruh jiwa. Yaitu contoh fisiknya. Contoh batinnya ya banyak. Pahami gerak batinmu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menangkap, ya kamu susah. Yang bikin kamu senang itu apa sih? Ngaji ini yang bikin kamu nyaman apa? Masjidnya, kopinya, ya kan? Apalah, pilih salah satu yang bikin kamu nyaman. Terus materinya atau yang datang, jangan-jangan ada yang sudah mulai lirak-lirik. Nah, kawruh jiwa itu penting, makanya kamu sadari dulu dirimu. Kalau memang yang bikin kamu nyaman kopinya, nah kan enak. Sewaktu-waktu takmirnya nggak menyediain kopi, ya kamu bawa kopi sendiri. Ya kan gitu teorinya. Jadi kalau yang bikin nyaman materinya ya, misalnya kamu, wah ini materinya kok gitu terus, pinginnya materi ini, usul aja Pak, mau materi ini sekali-sekali ya. Nah, itu biar kamu nyaman. Kenapa kamu bisa usul? Karena kamu ngerti yang kamu mau.
Jadi itu kawruh jiwa namanya. Dengan itu kamu akan bisa bahagia. Kalau yang bikin nyaman kamu kopi, terus takmirnya nggak ngasih-ngasih kopi, dan kamu diem aja nggak bawa kopi, pasti ngaji ini bikin kamu nggak nyaman. Nggak bahagia kamu ngaji karena nggak ada kopinya. Jadi teori hidup itu semacam itu, katanya Surya Mentaram. Ketahui dirimu. Kawruh jiwa itu kalau pakai Sokrates, ya kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan. Terus teorinya lagi dikenal dari Surya Mentaram, namanya pangawian pribadi. Jadi pangawian pribadi itu pelajaran tentang diri sendiri. Barang siapa mempelajari dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang mempelajari manusia dan kemanusiaan semuanya. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia, pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun, ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri. Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah pangawian pribadi. Pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah, katanya Surya Mentaram, saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pangawian pribadi itu, kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti nggak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Engkene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu nggak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Itu susah ya bahasa Indonesia, kedisinian itu. Ya, pokoknya nikmati hidupmu sekarang di sini. Kadang-kadang kan kebolak-balik kita. Waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman. Waktu mudik di kampung halaman pingin cepet-cepet ning Jogja. Kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini, bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang, ya kan? Bagi yang masih galau oleh masa lalu, tidak bisa move on, mesti nggak mungkin bahagia. Ya kan? Move on lah, nikmati masa kini. Ya Jogja sekarang banyak orang yang mengeluh Jogja sekarang tidak nyaman, tidak lagi berhati nyaman, berhati hotel sekarang, di mana-mana hotel. Kan banyak yang mengeluh gitu kan, opo hotel kiri kanan hotel dan mall nggak kayak dulu lagi. Kritikmu ndak apa-apa, cuma kalau kamu merasa hanya yang kamu rindukan Jogja yang dulu, kamu nggak nyaman dengan Jogja yang sekarang, ya kamu ndak bahagia. Sambil kamu ngeritik, tetap kamu nikmati Jogja yang sekarang. Itu hidup saiki ning kene. Dan ngene itu begini, ngomong kondisi. Kondisinya seperti apapun diterima. Ya kan? Jangan sampai kamu benci lawannya menerima itu kan nggak terima. Nggak terima berarti kadang-kadang lahirnya nggak suka dan benci. Itu biasanya nggak bisa bahagia. Maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian nggak mungkin bahagia. Benci terhadap apapun. Kebencian berarti dia
menerima keadaan, nggak menerima sesuatu, nggak menerima seseorang. Ada yang dia inginkan tapi nggak terjadi. Itu berarti dia nggak setuju dengan kebeginiannya. Nah, dengan ngininya nggak setuju. Harusnya ngaji itu ya pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustadznya juga ya pakai serban apa-apa gimana. Misalnya lo kan, jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjane ya materi filsafat itu penting, tapi ya kok ngajinya kayak gitu ya ustadznya. Ya sudah, kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu nggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaanmu. Punya kulit hitam, rambut keriting, punya gigi agak maju, tidak apa-apa, diterima aja. Nggak usah galau, wah kalau jelek nanti nggak dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya, katanya kan begitu. Ya, ya kalau nggak ketemu-ketemu, jangan-jangan pasangannya diambil orang. Jadi, dan seandainya begitu pun tidak apa-apa, diterima aja. Memang hidup ini begitu kamu nggak terima dengan kondisi apapun, yang terjadi ya yang nggak bahagia kamu sendiri. Kamu benci dengan apapun, yang kamu benci tetap seperti itu. Dan yang galau kamu. Kalau kamu nggak terima rambutmu keriting, yang sumpek kan kamu sendiri, rambutmu tetap keriting. Ya kan? Emangnya dengan kamu sumpek terus rambutmu tiba-tiba lurus, kan enggak? Ya tetap kayak gitu keriting. Dengan kamu nggak terima kulitmu hitam, kan yang sumpek dan susah kamu sendiri. Duitmu habis beli pemutih, nggak putih-putih. Kamu stres dewe gara-gara pengen putih. Ya salahmu sendiri. Mbok coba kemarin diterima, ndak apa-apa kulit hitam ya wis. Ireng ra apa-apa, sing penting elek. Double itu ya, tapi ya diterima aja. Iya, ndak masalah. Kalau kamu nggak terima ngene, wis pokoknya stres kamu. Diakui aja kalau kamu itu ndak pinter, ndak cakep, ndak. Tapi kamu nikmat. Ya kan? Tapi kamu menerima dan bahagia dengan semua itu. Karena kebahagiaan ndak tergantung itu semua. Tergantung caramu tadi memahami diri, memanage, memenuhi kepentinganmu. Itu namanya pangawian pribadi. Pahamilah dirimu. Saiki ing kene lan ngene. Nah, itu rumus selanjutnya. Jadi hiduplah sekarang di sini dan begini. Sementara kita bisanya begini, ya enggak apa-apa.